Selamat datang di Yongki Show. Oke, selamat datang kembali di Yongki Show. Ih, ada Koko. Koko pakai Koko. Kokoh yang berkokoh. Koko yang Nggak gini. berkokoh. Kokoh ayam berkokoh. Kokoh yang pakai kokoh, tapi hidupnya berkokoh. Gitu. Ada lagunya Mana ada berkokoh? Kokoh ada lagunya. Nggak ada. Bahasa- Ada lagunya Kokoh. Gimana? Kokoh royok. Mana Ya. ada bahasa berkokoh. Abang gimana? Sehat dong. Sehat nggak? Sehat ya. Eh, Baru potong rambut lu ya? Oh iya dong. Hari ini bintang tamu kita siapa? Ya. Gak boleh gue ngomong. Kan muka aku belum kelihatan. Udah gak usah di-present Nggak sih. usah Yong. lah, nggak usah di-present. Nggak usah sih. Tapi Suaranya gue harus udah- bilang. udah berisik. Iya, tapi gue harus bilang dia adalah salah satu pencipta lagu terbaik yang Indonesia miliki. Salah satu ya. Bukan terbaik, termurah. Terkaya. Dan Kaya alhamdulillah. gini ya. Orang seperti dipaksa harus mendengar karya dia di Indonesia. Yang ke Harus Indonesia. apa? Harus mendengar karyanya dia, suka atau tidak suka. Mendengarkan karya dia. Saking dia tuh sudah di level itu. Jadi ya udahlah, daripada gue banyak celotehannya yang nggak penting-penting ya. Kita sambut juga orang yang nggak penting kayaknya, tapi penting makna hidupnya. Denny Casmala. Om Dencas. Belum komen aja udah ditransfer gue. 900.000 Oh iya. per menit. Maaf ya. Om Dencas. Ya, Maaf ya, Om oke, Dencas. oke. Rambut boleh nih rambut. Rambut kayak dari mana? Afrika Banyuwangi ya? Ini jadi waktu gue mandi, gue cukur yang bawah, gue tempel. Naik ke atas. Pantasan bentuknya gitu ya. Om Dencas, Ya. buset. Ya Gimana ampun. tadi kesini macet gak Om? Kesini tadi Lancar lah lumayan ya. sih. Oh kena macet juga Kurang udah ya? lebih 8 hari 72 jam. Iya. Lama juga ya. Enggak, rumah gue gak jauh kok dari sini. Lewat tol kurang lebih 30 menit. Aman berarti ya. Aman. Gak tahu emang hari ini gak begitu macet tadi. Gue Iya juga sih, kesini nggak gak begitu. ini. Cuman senengnya adalah gini, jalan-jalan harus macet kalau dia lewat masalahnya. Entah orangnya yang aneh. Gue orangnya on time. Oh iya, iya. Selalu. Dari disiplin dari bokap gue untuk tepat waktu. Tempat waktu ya. Tadi jam 5 janjinya kan. Hah? Gue datang jam 5 kurang. Kurang malah. Bagus banget ya. Kurang tadi. Gila ya, keren banget ya. Orang sebesar ini bisa datang ke sini, bukan besar Gak besar, badannya. yang besar lo, gue kecil. Oh iya, besar karyanya. Gue yang gede. Emang. Besar karyanya, besar karyanya. Om, gimana Om? Waduh, terima kasih udah datang ke sini ya. Sama. Bang. Gue tuh nontonin 80% gue nonton Yongki Show. Oh iya. Wih, Dari keren. awal-awal Terima kasih, sampai tambah terima rame, kasih. tambah ke konsep, tambah banyak orang. Terus yang main Terima kasih, legend-legend. Terima kasih. Gue agak nyesel juga kenapa gak awal-awal gitu. Oh, enggak gini. Giant tuh datangnya terakhir. Giant tuh datangnya Jadi terakhir gini, ya. Legend awal, Ah. Giant terakhir. Kenapa dia Giant? Karena karyanya besar. Gede, Ah, iya. enggak lah. Gede, emang gila. Ini mah. Pencipta lagu tuh tidak bisa membesarkan sebuah karya. Yang membesarkan adalah pendengarnya sendiri. Ya, Tapi- tugas kita kan bikin karya. Iya. Tapi gini, pendengarnya juga gak boleh lupa, termasuk penyanyinya. Kok jadi bahas ke situ? Dulu deh. Tapi kita boleh lah Oh, kesana boleh. dikit-dikit. Gak mesti dikit sih. Oh iya. Ini kan beliau ini kan termaksud orang yang sangat vokal sekali Siap. terhadap permasalahan tersebut. Pakar seluruh kafe Pakar. di Indonesia, Anjay, mau jazz, mau pagar. pop, mau rock, pasti bawain lagu ini. Nggak mungkin nggak pernah bawain gitu. Iya. Entah dibikin ada yang dibikin. Ada light pack atau tapi notnya itu nggak bisa diganti. Iya. Ini kalau AI, Yongki AI nih. Lagu apa AI-nya aja dia. bikin apa iya. Dan AI-nya dia. gue bilang gila hari ini Yongki Show bisa kedatangan Om Dencas. Gue pengennya harus Om. Sebenarnya gue terpaksa. Oh gitu ya. Enggak. Nah, emang gue pengen kesini juga, cuman Jangan waktunya baru dikira ada. semua yang ada di studio ini juga gak terpaksa. Ya. Gimana Om. ya? Kita coba flashback dulu deh. Coba dulu deh. Kita mau Om. ngomongin apa nih, sejarah apa nih? Dulu dari awal, nah yang aku tahu adanya Om Dencas juga main sama aku. Keluarga musisi Keluarga lah. musisi. Nah Siapa gimana sih? Dika? Adik gue yang mana nih? Oh banyak emang ada lo. Ya kan ada juga main piano di bawah Piano. Irfan. Ada juga. Irfan ya. Iya. Irfan kakak gua. Ah. Irfan gua, ada adik gue Regi yang main drum. Ah. Rumahnya gak jauh dari sini. Terus Dika, ada lagi main piano lagi. Cuman dia nggak fokus perform, emang senang aja. Oh jadi Casmala juga tapi. Iya. Iyalah. Termasuk- iya. Di mana Kirain Casmala? siapa? Masa anak pembantu. Kirain. Soalnya ayahnya
Om Dencas juga main sama legend-legend yang pernah kita undang sini, main sama Om Sandy, main sama Om Jeffrey gitu. Nah, Om, dulu gimana sih Om? Maksudnya bisa kenal musik ya? Maksudnya Bisa menjadi keluarga bisa musik menjadi itu keluarga musik gimana, tuh? sih? Iklimnya gimana tuh Ini ya, iklimnya? sekeluarga, dari keluarga bokap gue sebenarnya gak ada yang musik. Ya ada sih yang musik, ada bokap gue sama, pada dasarnya mereka suka musik. Tapi yang profesi sebagai musisi cuma bokap gue sama nomor 2 setelah bokap gue. Siapa namanya? Bob namanya, Bob Cumara. Dia di Surabaya. Dia yang megang salah satu engineer top lah di zamannya gitu. Tapi yang fokus di Jakarta bokap gue. Kalau gue mau rewind dikit, sebenarnya gue tuh gak mau jadi musisi. Mau jadi gitu. apa? Ya karena gini, Politisi. enggak, gini. Ini bener. Jadi kakak gue itu disiplin tinggi banget. Bokap gue tuh keras banget. Main salah dimarahin. Terus waktu itu ada Bu Bican apa Mahit lupa gue. Jadi kalau pas ayo main tuh ada teman papa mau lihat kau main. Pas main salah dimarahin. Terus kalau nggak disiplin dipukul tangannya kakak gue. Irfan. Hah? Iya. Oh iya. Pakai gitu. Lu main yang bener. Kayak guru lu Yong. Ah, Ya oke. Ya pokoknya gitulah zaman dulu. ya. Singkat cerita gue itu nggak mau main musik karena alasannya apa? Takut dipukul. Tapi bokap gue pinter. Gue nggak main piano, gue nggak main gitar, nggak main drum. Tapi tiap hari gue denger itu bokap gue latihan Henan. Jadi alam bawah sadar gue itu setiap hari denger itu. Kakak gue main sampai satu permainan kita gini. Kamu jangan pergi dulu, nih notnya apa? Do, mi, re, fa, mi, so. Jadi solmisasi itu jadi makanan. Sampai nonton bioskop gue udah harus tahu ada adegan apa. Ini chordnya apa? Minor apa minor? Ini apa nih? Minor min 9, 9-nya apa? Jadi umur 7-6 tahun tuh gue udah tahu nih chord apa. Dilatih solfege ya? Iya, solfege udah. Jadi kayak gitu. Tapi dibuat secara permainan. Fun. ya? Kayak game. Pantesan lo orangnya fun banget ya? Ya harus fun. Apa yang Yeah, apa yang- bro. iya, gitu. Yes, bro. Sampai satu cerita inget banget. Jadi dari kecil tuh gue dengernya udah John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis. Terus apa ya, inget banget adalah gue umur 6 tahun didengerin lagu Dave Brubeck. Oh, Dave Brubeck. Bukan Take Five, satu lagi. Blue Rondo ala Turk. Oh, belum ada Turka ya? Jadi gue suruh dengerin lagu itu. Oke, habis lagu itu gue dulu suruh dengerin lagu Spain. Jadi, Sepenjang. bukan Spain yang jalan. Jadi waktu STK B, orang-orang nyanyi bintang kecil, gue nyanyi lagu Blue Rondo ala Turk atau enggak Spain Algero. Wow. Gokil. Ditanya sama guru, lagu apa? Lagu jazz. Oh gitu? Iya. Wow. Jadi dari kecil udah denger tuh Mozart terus segala macam. Jadi ya kuat lah gitu. Sampai akhirnya Tapi jadi belum main instrumen ya? Belum. Belum ya? Itu Jadi cuma tiap hari dengernya mendengar gitu. aja ya? Terus waktu kecil itu bokap gue sering banget kalau zaman dulu Betamax, tahu kan video? Nggak tahu gue. Nggak tahu. Ya pokoknya rental lah, rental video itu film kartun klasik. Di mana isinya tuh ya Tom and Jerry main piano. Jadi gue tahu nih lagu apa, karena kan karya klasik dimainin. Jadi kalau nggak denger klasik ya denger jazz. Gue nggak boleh dengerin pop, gue nggak boleh dengerin dangdut pada saat itu ya. Pokoknya harus yang banyak intervalnya, terus ya gitu-gitulah. Modulasinya. Iya. Jadi melatih pendengaran juga gitu berarti ya? Wow. Terus pokoknya singkat cerita bokap gue sama nyokap gue divorce lah gitu. Gue itu kecelakaan main musik sebenarnya. Oh. Gue harus struggling, hidup gue itu harus cari makan sendiri. Kakak gue juga tuh. Iringin dulu biar Sedih agak banget, jelas. sedih banget ya. Ayo! Bagaimana mungkin? Gak sedih-sedih amat, gue gak gitu orangnya. Gue orangnya agak cuek. Fun. Ya intinya gitu, gue jaga studio. Hah? Jaga studio, bersihin studio kalau gue gak dapet uang. Jadi gue harus ya tiap pagi bangun jam 5, gue nganterin koran ke rumah-rumah. Sekolah orang. nggak? Sekolah. Hah? Sekolah, gue bangun lebih pagi, gue jual nasi uduk. Beneran nih. Hah? Jam 5 bangun lebih awal aja Jadi ya? 4:30 lah bangun, jadi gue nganterin koran, kalau per koran jam 4 pagi. Ya, karena deket sih, karena tinggal nyebrang doang dulu. Gue tinggal di pinggir kali sama nyokap gue, sama adik kakak gue, berempat lah. Setiap pagi tuh banjir. Bener, kita dapat kontrakan, setiap pagi banjir. Di Kali Sodong. Itu di Ramangun Jakarta Timur. Intinya gini, intinya Dekat bukan rumah gue. sebelah mana lo? Gue di itu Cipinang Timur. Lo sekitar dong, sekitar Ramangun dong. Ngerti kan istilah itu kan? Tahu lah.
Aku di Sodong itu di belakang gue. Iya. Kali kan? Iya benar-benar. Ya intinya gitu. Oh. Jadi gue harus cari makan sendiri, sepatu gantian sama kakak gue gitu. Iya gue gak punya sepatu. Pas sendal jepit sekolah. Untungnya sekolah tuh gak bego-bego amat, gue pinter gitu. Sekolah tuh ya pokoknya sampai 1 SMA tuh gue masih pinter. Tapi kalau rewind lagi sekali lagi, gue jaga studio ada orang main lagu Metallica apa kalau salah tuh. Sama lagu ada kamu. Ari Mukti. Orang itu chordnya kok gak tahu mana minor mana mayor kan gatal kan gue kan. Pas 3 SMP tuh, udah sini orang yang gak ada udah pulang gue nyari chordnya sendiri. Oh ini minor, ini kan minor. Jadi gue tahu gitu. Karena sering latihan lagu yang sama, terus main lagu Motley Crue. Jadi band tuh gue main di belakangnya kelihatan. Oh ikutan. Ikutan. Satu waktu gitarisnya yang band latihan itu belum datang. Misalnya saya main deh gitu. Waktu itu band SMA gue masih SMP kelas 3. Main. Bandnya ngomongin, lah ini yang bener chordnya nih gitu. Sejak itu gue jadi band itu. Sorry gue mau nanya. Skip dikit tadi. Bagi waktu antara sekolah dan jaga studio itu gimana Om? Ya kan pulang sekolah. Kan kalau studio pagi sepi, gak mungkin anak band latihan kan. Oh, Gue iya. pulang jam 1 nih, yang latihan jam 3 sore sampai jam 9 malam. Sebenarnya bukan jaga studionya. Ngantar korannya, terus ke sekolah. Terus sekolah gimana? Jadi pagi cuma setengah jam doang, gue nganterin 10 rumah gitu. Terus sisain 2 biji kalau ada yang mau beli orang gue kasih. Jualan pos kota, Kompas zaman dulu, Hai, inget gak? Ngambilnya di mana berarti itu? Loper koran itu. Iya di mana? Deket rumah gue di... Lo tahu Di jalan Layur? Ya Jalan Layur. Dulu rumah gue di Perhubungan. Ya lo tahu kan di depan cukup banyak loper koran di situ. Tahu. Jadi karena SMA gue 36, jadi gue lewat situ dulu Anjing, gitu. anak ceritanya. 36. Oke. Terus dari main, oke lu main gitar, habis itu belajar profesionalnya maksudnya jadi oke gue mau jadi session gitar nih atau langsung ngompos lagu? Enggak, jauh sebelum itu gue masih main metal, gue anak metal banget. Jadi Oh kalau iya? SMA gue main lagu Kreator, Berarti Mas Denny itu belajar main gitar pertama kali itu pas di studio tadi? Iya, pas 3 SMA mau kira-kira 2 bulan lagi mau naik SMA. Otodidak? Otodidak. Enggak, kalau otodidak enggak juga. Maksudnya kan Ada yang ngajarin berarti ya? enggak ada, kan sering lihat. Oh, gini. ngeliat-ngeliat Terus doang. beli buku, C begini, G begini. Di studio tuh ya, A sambil begini, jaga studio. Gitu ya. Salah ya. Dulu kan semua postingannya begini semua. Nah ini gak jorok, ngomong Nggak player gak jorok. jorok. Kalau playernya Iya. Yongki 2 minggu gak dimandiin Ya! jorok. Jorok jamuran. Gatal dong. Gak pernah ganti. Ya terus ya yang bikin gue jadi main tuh adalah gini. Waktu pada saat gue main band, gue tuh gak punya gitar. Gue punya sahabat namanya Kin Aulia. Kin, gitarisnya The Fly dan vokalisnya The Fly. Itu temen gue tuh Cewek? tajir. Cowok. Oh coba. Kalau Oh, cewek iya. udah gue nikahin. Oh iya. Ya si Kin itu, band The Fly itu teman gue dari. Ku ingin terbang. Ya itu yang nyanyi sama yang main gitar. Orang tuanya Beja bukan Beja padahal nyanyi lagu itu. Ini teman gue tajir pada saat itu. Jadi kalau dia ke toko gitar gitu. Ikut terus, Dek beli 2 dek. Bapaknya kan tajir dulu. Supaya gue bisa ngajarin lu juga. Oke jadi beli gitar 2 gitu. Jadi nebengin teman yang mapan lah pada saat itu. Kita bikin band metal. Beruntung lu punya teman yang baik ya. Beruntung ya. Beruntung banget. Sampai sekarang ya udah kayak adik gua, udah saudara lah sih gitu. Satu cerita pas kelas 2 SMA itu temen gua ada yang ulang tahun. Ulang tahunnya di Amigos Kemang. Oh Amigos. Ada yang biasalah anak SMA ada yang tajir, makan sana, terus ada band reguler gitu. Oh dia ini suruh main lah. Lagu yang pertama kali di kafe gue mainin. Gitu miripnya. Lagu itu kan. Main lagu itu udah. Terus main lagi. Ya udah ke season kedua yang main gitar makan gitu. Lah. Dan Oh lu gitu, tahu iya, siapa iya, yang main band pada saat itu? Sures. Oh Om Sures ya. Gue masih 17 tahun. Ditanya nomor teleponnya berapa. Ya udah, nggak lama seminggu kemudian kelas 3 SMA dia telepon gue. Halo nih Denny yang kemarin ya. Isi ini nggak bisa main nih gitu. Mau ganti? Mau. Nggak punya gitar. Lah gimana? Pinjam Oh temen pinjem gua. ya. Bayarannya 35.000. Nyewa tahun 92. 35.000 bayarannya, nyewa gitar 15.000, ongkos naik bis 5.000. Pulang bahas 10.000, itu happy-nya minta ampun. Tapi main terus. Oh gitu. Tiap minggu. Seminggu 3 kali. Wow. 35 kali. Jadi latihannya di Amigos jam 5 sore. Santai-santai, sampai
Jam 9 baru main sampai jam 12. Jadi pulang malam tuh. Jam 1 baru sampai rumah, besok ke sekolah lagi. Tapi sejak gua main reguler udah gak jualan koran lagi gitu. Oh iya ya, udah ada penghasilan ya. Udah ada. Yang lain. Dan itu bisa ngidupin nyokap gua. Kakak gua juga main tuh reguler. Kakak gua lebih gila lagi tuh. Satu SMA malah udah main gitu. Irfan. Gitu. Tapi pendidikan tetap jalan tuh ya. Harus. Sampai dengan Terus SMA SMA. itu aman ya? Aman. Gue dapet di ITB. Dapat di ITB tapi gak gue ambil. Kenapa? Karena waktu itu kan kalau di Bandung siapa yang bayarin gue kos? Biaya lagi. Terus kalau gue di Bandung, gue main bandnya gimana? Gue gak bisa cari makan. Dilema tuh. Ya udahlah, gue pilih main musik aja deh. Gitu nggak gue ambil tuh. Akhirnya gue ngumpulin duit tuh, ngumpulin duit dari main regular. Kan zaman dulu tuh ada yang special event ya. Kalau harus bayaran hari Set Sabtu, 2 Minggu. gitu ya. Bukan, kalau weekend gitu lebih mahal lagi bayarnya Oh, tuh. iya, iya, Dapat 75 apa 125 gitu. Main di kota. Lagu-lagu Mandarin gitu-gitu. Oh iya. Lu di semua ini main berarti ya? Alhamdulillah. Buat gue itu kayak apa ya? Gue fun banget, nggak sesedih yang lo kira gitu. Nah, Gajah Mada. jadi lu kalau main gitu berarti pagi-pagi abis pulang reguler kerja di kafe gitu belajar buat besoknya gitu ya? Sorry. Nah, sejak gue main itu, gue bukan anak yang pintar, tapi gue rajin sekolah. Hah. Jadi kalau lihat raport gue, nggak ada yang alfa. Rajin, di sekolah mau tidur, guru gue tahu. Habis main ya, iya bu, ngantuk, iya tidur. Udah, paling nilainya 6, 5 gitu. Hadir. Oh baik Gue juga termasuk lu anak ya. yang baik, duduk paling depan. Nggak mau ngantuk, ya udah tidur aja. Udah tidur. Lah tidur beneran tidur? Iya. Kalau ulangan gimana? Ya ulangan penting nilainya bener, udah gitu aja. Oh Gak usah tinggi-tinggi nilainya. Yang penting benar hadir absen. Jadi Yang gue bisa penting naik terus. hadir. iya. Terus? Terus sampai akhirnya punya duit, gue mau ambil kuliah lagi lah. Mau ambil kuliah, waktu itu umur 18 tahun. Pas udah mau kuliah, mau bayar nih, dapet lah gue di IKIP dulu. Oh, iya. Mau bayar kuliah, nyokap gue sakit. Dilema dong. Di IKIP apa ngambil apa? Jurusan Guru? musik, Oh, nah guru. guru musik ya? Mau guru, ya pengen ngembangin musik. Dan pada saat itu gue pengennya di MI. Nah Sikin teman gue itu berangkat ke MI. Oh iya. Iya. Ya dia belajar. Sana gue gak, ya Terkendala. kismin lah gitu. Ya udah, pas begitu mau daftar IKIP, nyokap gue sakit. Gue harus Dilema nebus. lagi nih. Ya udah, mendingan gue nebus nyokap gue rumah sakit. Ya rezeki kali ya, rezeki kira-kira 2 bulan setelah itu. Gue berangkat ke Brunei. Tahu kan rombongan musisi Brunei? Tahu. Yes. Tahun berapa tuh kak? Tahun 93. Berarti 19 sama tahun. Om Aldi, Yes. sama Iya. Om Ilyas, Yes. Om Aldi, Ilyas. Ilyas, Anto Hud, Om Bujana. Bujana. Gue gantiin Bujana. Oke. Om 19 Aldi. Oh. tahun umur gue Om main luar Kadek. negeri. Iya kan? Ka- sama gantiin Om Kadek sama Iya, Lian. Iya. Di angkatan itu berarti ya Om ya. Iya. Itu berarti bener tuh Om yang katanya beberapa orang di sini dilempar jam 3 pagi. Itu Rolek. bener. Rolek dilempar ke kolam. Pernah kena? Wah macam-macam. Kalau orang kan denger cerita jeleknya, sebenarnya banyak bagusnya juga. Lu bayangin. Oke. Yang bagusnya ceritain deh Om deh. Pertama, lu bisa keluar negeri. Umur segitu. Orang keluar negeri sekolah, gue main musik, dapat duit. Gue bisa keliling dunia, keliling Eropa. Uangnya bagus lagi ya. Uangnya bagus. Gue bisa punya rumah pada saat itu. Dari situ tuh Om ya. Wow. Iya. Ya, Sorry. asal kalau lo nggak ngaco, lo di sana ngaco gitu ya. Harusnya dapat tuh ya. Misalnya lo ngacengan gitu ya, habis duit lagi. Gitu. Misalnya gitu ya. Gue untungnya kagak gitu. Oh, Masa. Kagak, gue punya duit karena cita-cita gue pengen sekolah di Pengen Berkeley. punya rumah. Enggak, gue beli buku. Sekolah. Gue ya. beli buku. Pendidikan. Dulu katanya bener yang katanya Vini Kolayo tuh bisa datang ke Brunei gitu Oh, itu ngajarin. benar, Oh, itu benar. Yang tuning si drumnya si anaknya Princess tuh si Vini. Itu benar, gue ada peristiwa Iya, itu. iya, Tahun 93 itu. Berarti iya dulu berarti angkatannya Om Neces berarti almarhum Om John Rodit gitu kan? Johnny Rodit itu setelah gua, 94, 95. Wih, gila berarti muda Itu banget. proyek itu Om Neces. sampai tahun berapa ya? Kayaknya banyak Sampai loh yang terlibat. 2005 itu masih ada. Oh 2005? Ya. Sekarang sekali-sekali gitu ya. Udah nggak kayak dulu Oke, lagi ya? di sana tuh main lagu apa sih Om? Kita regular jam 12 sampai jam 9 pagi. Gokil. Ya, main semua lagu. Lagu Melayu, lagu standar, lagu jazz. Kita main lagu Gino Vanelli. Kalau yang datang Dian Mana Putra, ya apa, Yopi Latul. Kita main lagu Aljero. Kalau Princess yang nyanyi, kita main lagu Melayu. Ayam Den Lape, gitu-gitulah gitu. Terus kalau jam 5 kita istirahat setengah jam. Setengah 6
aerobik musiknya live. Aerobik, si bos tuh aerobik, terus pemimpin dance-nya tuh orang-orang Thailand sekitar 5 orang. Oke. Harus ada tuh musisinya Harus ada. tuh ya. Kita main non-stop. Terus? Bisa jam setengah. Hah? Lagu-lagu cepet semua. Duk, 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 duk. Wah, aku udah ngeritom aja udah. Habis itu iras setengah jam, lanjut lagi jam 7. Sampai jam 9 sampai jam 10. Yang katanya, sorry gue gak sebut nama. Pagi-pagi ini gue kulik aja ya maksudnya. Pagi-pagi ada yang abis kerja diajak belanja gak mau terus dibeliin tiket pulang, itu bener gak? Ada. Gak cuman kayak gitu. Pernah satu cerita nih. Kita di Brunei itu, gue ikut tuh 2 kali. Tahun 93 sama 97. Nah setahun. Jadi pernah kita dikerjain 3 bulan itu gak pulang. Cuma di Brunei doang. Kalau luar negeri enak kan ya. Ya udah dikasih tahu lah. Besok kita ke Jakarta. Seneng dong. Udah siap-siap baju segala macem. Koper segala macem. Barang-barang. Yang mau kabur ya kabur gak balik lagi. Jam 9 dikabarin. Besok nanti malam jam 9 standby ya. Jam 9 kita udah naik pesawat nih. Pesawat take off 9:30. Begitu duduk pesawat udah ada sekitar 40 orang. Orang Thailand yang dancer itu anak band sekitar 25 orang tuh. Macam-macam gitu. Dulu pakai horn section, pakai string? Ada. Lu ada si, aduh lupa gue almarhum. Rata udah pada meninggal sih. Nggak, Ebo nggak pernah. Ya pokoknya intinya gini. Udah naik pesawat 9:30 berangkat. Set pas mau berangkat cancel. Hah? Princess bad mood. Wow. Turun dong kita. Nggak jadi berangkat. Pulanglah ke tempat kita, mes kita. 10:30, jam 11 dikabarin. Jadi berangkat. Dah naik lah. Duduk set 12:30. Nggak jadi berangkat. Princess berantem sama suaminya. Anjing. Hah? 12:30 kita balik lagi. Oke? Tidur dong. 2:30. Ini 1:30 pagi nih? Iya. Wow. 2:30. Biasanya kan kalau jam 3, jam 1 kan kita main. Tapi kok gak disuruh main. Jadi berangkat. Berangkatlah 2:30. Duduk. Maaf ya si bos ngomong gitu. Saya gak nyebutin namanya. Saya tadi lagi ada masalah. Ya udah tidur aja dulu. Ntar nyampe Jakarta. Dikasihlah kita obat tidur. Masing-masing dia tidur nyenyak. Lu tahu perjalanan ke Jakarta berapa jam? Berapa jam ke Jakarta dari Brunei ke? 3-4 jam lah. Enggak, 2 jam, 1,5 jam lah. Lu tahu tidurnya adalah kita tidur 9 jam. Wow. 9 jam, kurang lebih 14 jam. Bangun di London. Pantas dikasih obat tidur ya. Bangun di London, koper kita ke Jakarta. Kita kesana cuma pakai kaos. Gokil. Nyampe bulan Desember, musim dingin, 4 derajat. Kita nggak tahu kan. Begitu masuk Heathrow, masih hangat ya. Begitu pintu dibuka, anjing dingin banget. Lo tahu datang, lo kira istirahat kan? Kagak, main paintball. Tembak-tembakan, dar. Kan udah dikasih tidur tuh 14 jam. Anjrit. Sorry, berarti Om Denjas ikut yang Om Edi Endo segala? Ikut, itu tahun 97. Oh. Tips berikutnya. Maaf. Yang gue denger cerita dari seseorang, kalian jadi penerima tamu, itu bener gak sih? Benar, gue bawa Lu- kue. Yang cerita siapa nih? Oh, Gak apa-apa, pasti kalau ketemu namanya. Gak apa-apa. nih, Oke, tahu gak? Ya udah. Om tahu. ini. Oh. Ya tahu. Dia bilang gini, gue gak enak Yong. Gue penerima tamu bawa makanan, bawa lemper yang datang harusnya Indonesia. Ayo mbak, ayo tante. Om Ilyas, Iya. Om Denjas itu kan temen-temen gue, dia ngomongnya gitu. Ini. Iya dia pernah datang ke sini juga kok. Udah gak usah disebutin lagi ya. Ini dia pernah datang ke sini, dia bilang, Denjas kan temen gua. Bapaknya temen gua. Kok dia suruh jadi terima tamu. Ntar maksudnya suruh ngapain gitu. Terus yang katanya ini bener ya Om, yang katanya jam 3 pagi disuruh nyebur kolam. Ya tapi gak seperti itu. Biasanya gini, biasanya kalau tiap hari dia bosen main musik ya gitu ya. Bikin acara apalah gitu, ada hadiahnya. Hadiah. Games ya. Kayak games itu real. Hah? Real. Kadang-kadang kita dikasih kerjaan, yuk masing-masing dikasih $1.000 gitu misalnya. Tiap hari, selama 10 hari harus belanjain uang $100. Buat orang yang namanya kita ambil. Wah. Gimana kalau tiba-tiba lo dapet namanya si bos? Lo mesti beli apa? Stres gak lo? Aha. Dia udah punya semuanya. Salah beli dipukul loh, dipulangin. Terus dan katanya artis sebesar Michael Jackson datang. Iya, enteng banget kalau ketemu bos cium tangan. Wow. Iya. Kita kalau liburannya tiba-tiba datang kayak di Brunei gitu ya. Yang datang Elton John. Kita nonton. 3 hari kemudian ada si
Siapa? Ya mau be there, just once, siapa? James Ingram. James Ingram, kita nonton James Ingram. Hah? Iya. Terus kita ke London nonton Michael McDonald. Wah itu gitu. Serombongan tuh. Iya, itu nilai plus ya. Orang gak banyak paham yang gitu-gitu. Orang gak pernah cerita yang gitu-gitu kan. Iya, Banyak makanya. juga sebenarnya. Ada yang unik lagi, kita sore tuh, kita tidur misalnya, kita pulang, kalau di London nih, kita jam 6 udah pulang. Jam 7 tidur, jam 3 standby. Hah? Jam 4 kita shopping. Oh. Shopping nemenin dia. Hmm. Jalan-jalan. Kita harus ikutin. Kadang-kadang dia suka, gue panggilannya kancil kan. Kalau orang lama pasti tahu, kancil. Gue samperin, dikasih duit 1.000. Sebulan itu bisa 2-3 kali. Wow. Nah kita dapat duit dari situ. Per 3 bulan ada bonus. Itu berapa puluh juta pada saat itu. Wah. Kalau boleh tahu dolar semua ya? Paul Sterling. Goks. Sorry. Punten, berarti Om Denjas juga posisi juga belajar musik dong di situ Om. Lihat show. Nah itu yang gue bilang. Lihat Ketika apa. gue di sana, orang pulang jam 6 pagi, tidur dong. Gue sama abang gue Irfan jalan. Ke toko-toko musik, ke tempat musik. Kalau malam misalnya dia jam 7 gitu. Kan kadang dia suka ngajak ini kan dinner. Habis jalan sore itu dinner. Tiba-tiba gak ada dinner, gue jalan sama kakak gue. Atau enggak gue sendiri ke klub jazz gitu ya. Wow. Dan gue favorit gue adalah ke toko buku namanya Chapel Street di London. Itu buku apa aja ada tuh. Termasuk yang katanya gue denger ada soundman yang gue gak usah sebut namanya di sekolah nama Princess bener ya? Ada, Afi. Lu Nah, sebut. itu tahu sohib gua itu. David Afi, Klein itu iya, sahabat David gua. Klein. Itu udah kayak kakak gua lah. Sekamar gua sama dia di London, di bawah. Wah gila ya. Lah itu mungkin positif-positifnya lah Banyak kan. positifnya kok. Banyak positifnya. Pulang juga bawa uang kok ya. Iya. Terus Om Denjas pulang setelah dari Abah Brunei dan Abah Kejayaannya. Dapat apa yang masih bertahan sampai hari ini Om? Surviving. Oke. Gua jadi orang yang tough. Gua jadi orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Gue bisa kontrol emosi gue karena bayangin loh tinggal di tempat yang sama sekian bulan, sekian tahun dengan orang-orang yang sama. Dengan range umur dari 60, 50, 40, 30. Pas saat itu ada Idam, ada Iromi, yang umur jauh di atas Ada gua. Nur Said Brothers juga? Ada. Jadi gue harus adaptasi. Main pianonya Om Chandra bukan? Dulu ada ini, adanya Arif Zah nggak tahu ya. Gak tahu. Adanya Udin Shah almarhum. Terus ada Om Aan. Sebelumnya bokap gua Dwiki Darmawan, tapi gua gak ketemu. Terus ya gitulah, pokoknya hampir semua musisi jazz, musisi top pada saat itu hilang semua ke Brunei. Om Aldi kalau drum ya Om Aldi. Om Aldi paling lama tuh. Om Aldi dari tahun mungkin dari tahun 87, 88 bareng Rano Karno. Mas, sekarang pertanyaannya gini deh. Itu kan memang udah banyak yang cerita kan Jo Iya. tentang Iya. Tapi pertanyaannya itu kenapa dia ngambilnya dari Indonesia? Ya bahasa paling bawah. Bahasa ya? Bahasa. Lah kan Malaysia juga bahasa sama. Ya kan musisi Malaysia pada saat itu Iya juga mungkin ya. nggak se-range-nya secara Mereka technical rock musikal. kali ya. Karena Ya, di sana top ya, pop zaman-zaman Melayu itu, gitu. iya, iya. Iya. Terus jadi waktu Om Denjas pulang gitu. Meniti karir lagi ke Indonesia balik lagi dari nol apa enggak? Nah ini lucu nih. Tahun 93 gue berangkat, hilang dong gue. Yang tadinya udah biasa jadi session karena gue berangkat hilang. Nah lu jadi session siapa Om? Pada saat itu. Brunei pada saat itu. Sebelum sudah. Sebelum. Sebelumnya itu gue lebih banyak ya regular, nggak banyak session. Ah. Regular main band. Mungkin gue nyebutnya dulu, kalau dulu Once bilangnya Denny Jasmine itu 1000 band. Hampir semua band regular gue main. Karena nggak banyak dulu yang bisa baca kan. Ah. Besok main 20 lagu, main Telerama besok baca, gue bisa baca gitu aja aman gitu. Nah, yang ngebuka gue adalah ketika gue pulang tahun 97, gue diajakin Anto Hood, main sama potret. Tapi sebelum itu 95 waktu mau berangkat ke Brunei, gue rekaman sama Ahmad Dhani. Itu yang ngebuka Biar menjadi kenangan bukan? Iya, oh sebelumnya lagi. Oh. Zamannya Once, lagunya Once solo, terus ini. Oh dia. Itu gue main gitar gue. Oh. Sering ketemu Dani, di situ gue belajar musik industri. Pas mau rekaman sama band tahun 96, 97 gue cabut ke Brunei. Begitu pulang dari Brunei setahun gue ketemu Anto Hood lagi sama Meli bikin band. Potret itu gue main sama mereka gitu. Dari situ kebuka lagi tuh. Ketemu Anang segala macam. Masih jadi session, belum jadi arranger. Oh gitu. 98 baru jadi arranger. Jadi session siapa aja Om dulu Om kalau boleh tahu? Maksudnya yang arranger orkestra, maksudnya di session buat orkestra siapa? Kalau jadi Telerama. session? Hah? Terus dulu punya Tia tuh namanya gue lupa. TNT Orkestra ya. itu.
Terus Twilight juga pernah dulu. Oh toilet ADMS. Terus juga orkes keroncongnya siapa gitu, TVRI. Ya hampir semua orkes gue main. Wow. Ya, jadi jam terbang ya mungkin ya. Terus ya kalau kita ngomongin seasonnya band, ini gue udah cerita nih. Tahun 99 kalau gak salah. Gue pernah main dalam satu acara. Di Solo apa di Jogja. 5 band. 5-5nya gue yang main. Hah? 5 artis ibu kota. 5 band loh, bukan 5 artis. Oh 5 Katanya cuma band. Katon, Dewa, Netral, Potret, Wayang Band. Wayang siapa ya? Wayang itu yang kakak ade ya? Ya pokoknya ada drama Ada. Jadi gue main setiap ganti, itu cuma ganti kostum doang. Wow. Sering kayak gitu, jadi kayak dulu gak banyak session kan ya gitu. Ya udah dari rock, jazz, pop, metal gue main aja. Kalau bukan karena bukan karena gue bagus, tapi menurut gue yang siap lah gitu mungkin pada saat itu. ready gitu. Apa ternyata orang yang siap lebih dari bagus ya Om ya? Ya itu lebih penting lagi, kalau bagus kan belum tentu bisa beradaptasi kan gitu. Siap tuh ya udah, lo berarti udah mental siap. Tuyong, garis bawah itu. Orang yang bagus belum tentu cepat beradaptasi. Iya. Tuh, Menurut gue harus orang yang beradaptasi adalah orang yang bagus sudah pasti. Harus di itu tuh. Highlight. Terus habis itu waktu jadi arranger gimana Om pertama kali? Arranger pertama kali gue bikin lagu juga sih buat Imaniar itu kalau gak salah pulang juga dari 98 tuh. Udah mulai ketemu pecinta lagu lama gitu ya. Terus bikin musik buat Imaniar, lagu bareng Bontot tuh sebenarnya karir recordingnya mirip sama Topati. Terus ya cuman gue lebih yang banyak pop rock. Kayaknya angkatan itu Om Dencas, Om Tohpati, Om Kadek ya? Kadek di atas gue malah, lebih dulu. Oh, Tapi kalau sebagai arranger gue duluan. Iya, Kalau iya. sebagai rekaman, semua kalau nggak Kadek, Lian, Musbiono, udah 3 itu aja. Kalau 3 itu nggak bisa, gue yang masuk. Karena pas saat itu Bontot mungkin udah main solo ya, berarti ininya udah beda mungkin ya. Oh udah beda level gitu ya udah punya solo. Sementara yang siap kapan aja gue gitu. Tersedia gitu. Tapi ya yang gue heran gini. Ini gue gak tahu apakah gue yang terlalu GR atau gue yang salah lihat. Om Dencas dengan nama besar sebesar ini sampai hari ini masih jadi session rekaman ya Om ya kadang-kadang. Musik itu buat gua bukan sebuah pencapaian. Musik itu journey, perjalanan. Jadi apapun yang gue lakukan dalam musik selama itu membuat gue senang, membuat orang lain senang, ya harus gue lakuin gitu. Dan itu enjoy banget. Buat gue musik gak ada goals. Apa yang lu belum pernah, lu coba. Apa yang orang lain bisa, gue harus bisa juga. Goals gue adalah ketika gue main sama lo nih. Terus lo habis itu main sama lo enak banget Om. Itu buat gue udah apa ya, apresiasi. Cukup ya, gila. Cukup. Ya. Cukup. Gue gak perlu dibilang bagus, gak perlu. Jadi harus bisa menempatkan juga ya. Ketika lo jadi siapa Ya, saat ini lo jadi siapa. Kalau diajak orang sebagai session ya ajak aja gitu ya Om ya. Jadi harus beradaptasi sebenarnya. Tapi Om Dencas sampai hari ini masih ngerjain jadi session player gitar. Sih lo, suruh main wedding juga gue mau, dibayar 50, 10 juta, 2 juta, 3 juta, main. Masa? Tuh bini gue tuh tanya tuh. Oke. Cuman orang pada gak berani. Tapi kalau mau main-main aja. Gentar duluan lah. Dan sekarang gini, kalau dari gue bosan di rumah nih, 90% hidup gue di rumah. Tapi kalau diajak main acara ini, main udah gak mikir. Orang main juga gak susah kok. Oh, iya. Apa susahnya main? Lu kita udah Enjoy punya, lagi. itu jam terbang Enjoy udah banyak banget, loh gitu ya gitu. Iya. Gila ya. Berarti Gila lu ya. dengan nama besar sebesar itu gitu. Cuman diajakin main wedding. Pernah lo main wedding di tahun Buset. 2000-an itu? Angkatan gue tuh main wedding Emil, terus si Emir tau Emir Piano. Emirnya Om Edwin ya punya Ya, adek ya? adenya Edwin, itu CS gue itu. Gue main sama dia dari tahun 97. Dari tahun 95 gue udah sering main sama dia. Terus siapa lagi? Seangkatan berarti Mas Om Dendi seangkatan samanya dong? Sama Septa, Eugene segala ya? Eugene di bawah gue Kalau 3 tahun. Septa segua sama. Oke. Kalau gue rewind lagi, abis kupon dari Brunei 93, gue bikin band namanya Wayang and Puppet. Yang main bass Dika ada band, yang nyanyi Reza Artemisia. Terus satu lagi Vivi Subono, sekarang tinggal di Belanda. Yang main drummernya ada band pada saat itu. Yang main keyboard Steven Santoso. Steven Tamaji. Steven Tamaji, warna. Itu satu band sama gue. Steven Tamaji juga gila itu. Itu. Iya. Oh bukan, dia master malah dia. Dia juara klasik sedunia pada saat itu. 93, 94 kita main bareng sama dia. Terus, karena band itu udah pernah juara 1.
LMC. LMC kita juara 1 2 kali. Ya lo ngerasain lah gitu. Terus dari situ gue bikin band regular lagi. Gua Anto Hood. Gary Herb yang main drum. Main keyboard kakak gue. Yang nyanyi top semua dulu. Reza, kakaknya Arman almarhum Nita Tilana. Satu lagi dulu istri Mas Bintang Mbak Neta. Vokalis cowoknya adalah Opi Danzo. Vokalisnya Bud. Ini suara kayak cewek. Voodoo. Kita punya 4 vokalis semuanya bagus. Dan itu main bisa seminggu 4-5 kali. Star tuh ya, gila ya. Pada saat itu belum star. Tapi maksudnya gini, kan Om Denjas nih berarti, gue ke distract bagus banget tadi. Jadi Om Denjas jadi session iya, band regular itu ngebagi waktunya gimana Om? Ya kan gak setiap hari ada wedding ya. Wedding pastinya weekend. Kalau jadi session ada 2 nih. Session main regular, session gantian atau session recording. Gue juga pernah sehari rekaman. Lo tau Gary Herb ya? Jadi pagi gue rekaman sama Gary jam 10 gitu buat siapa. Ger balik ya jam 12, jam 3 kita rekaman lagi. Loh yang main drum Gary juga. Padahal gak sengaja tuh ya. Gak sengaja. Gak Terus jam tahu 7 juga. kita pulang. Loh kita main regular tempat yang sama. Lo. Jadi hidup gue pada saat muda ada lebih banyak main. Jadi kalau orang bilang gue punya latar belakang yang sedih, ya memang sedih. Tapi gue gak pernah mikirin. Gue menikmati bermain dengan siapapun gitu. Jadi gue punya banyak cerita. Wow. Jadi lu, Gak gitu dong, Sri Mulat. jadi lu session player iya, arranger iya, mulai aransemen. Nah, orkes kebatinan tuh gimana bikinnya? Gini loh, banyak orang gak paham. Oh Denny Jasmala produser top. Ada yang bilang gitu. Denny Jasmala arranger top. Gitaris top. Itu cuman kerjaan biasa. Cuman kebetulan gue dapet kesempatan. Itu doang. Oh bisa jadi orkestra. Ya karena ada jobnya orkestra. Ya gue main di depan Megawati presiden pada saat itu. Depan SBY gue main. Ya karena ada jobnya. Gue gak pernah nerima kerjaan tuh. Bisa gak? Gak pernah. Iya aja dulu. Urusan bisa gak bisa belakangan. Urusan belakangan. Kawan banyak ya. Kawan banyak. Pertama kali gue terima job orkes tahun 2000. Mas bisa gak? Pakai stringnya 10, berasnya 5. Bisa, udah. Gak pernah nulis. Biasanya nulis buat sendiri. Gak pernah nulis tiup, segala macam. Ya pertama gue tanya sama pemain string. Lo yang nulis bisa gak stringnya? Bisa, lagunya ini, gue nulis aransemennya. Pertama gitu. Lama-lama kan gue mencoba. Coba bikin beras begini, oh range-nya ini. Minimal 3 orang. Paling hancur 2 orang gitu kan. 4, 8, terus violin minimal 3, violin 2. Terus lama-lama jadi belajar, learning by doing. Lama-lama jadi bisa nulis. Dan orkes kebatinan tuh buat gue kenapa berkesan? Karena gacor banget konduktornya. Satu itu, terus yang kedua. Iya, terus. Kagak pakai sequencer ya? Ya, kayak gini. Prinsipnya conducting tuh adalah gitu. Lo menjadi leadership ya. Gue mungkin bukan orang yang ngerti teknis bagaimana mengkondak dengan benar. Tapi gue bisa meyakinkan orang. Kalau gue di depan lo pasti main pede. Dan gue punya kepercayaan diri itu. Orang gak perlu tahu gue punya ilmu kagak. Tapi kayak 1, 2, 3, 4. Udah main. Pede. Waktu di AMI Awards, tapi gayanya semua orang pada pakai jas ya. Dia santai lo kagak ini, main-main aja gitu. Ya menurut gue itu cuma job biasa. Bukan ya mungkin bagi beberapa orang, jadi. Buat gue enggak, itu biasa. Dapat job bagi-bagi kerjaan sama teman. Lu berapa sering oleh? 1 anak berapa? 3,5 juta. Oke. 4 juta boleh gak? 4 juta. Oh naikin. Lu boleh nanya, lu punya anak-anak yang pernah main band manapun. Yang latihan cuma sekali 2 kali, bayarnya gede cuman gue. Lu boleh tanya anak-anak deh. Go fair, gue dapet segini nih, sekian ratus juta, 125 juta. String berapa? Oke, gue segini ya. Gue 15 juta ya. Oke. Hah? Lu kasih tahu juga pendapatan lu? Iya, kenapa enggak gitu. Jadi orang aware sama gue gitu. Gue gak berdiri sendiri, gue butuh lo gitu. Kasih gue yang terbaik. Ya kenapa gue 15 juta, kenapa gue 20 juta gitu ya. Ya ada gak semuanya tahu gitu ya. Kalau adik gue nih kasih tahu nih segini oke gak? Oke. Artinya apa? Gue care sama lo gitu. Kalau dapat bayaran mahal, gue bayar mahal juga. Gue pernah bayar waktu itu acara dari TPI mau ke apa gitu. MNC. Gue bayar pemain 8,5 juta. Latihan cuma 2 kali. Kurang gede apa? Tahun 2000. 2002, 2000 ya kurang lebih. Hah? Buset. Berarti dapatnya gede Yong. Gede. Gue minta nebak gitu, 230 juta. Gak mau yaudah, mau gitu ya. Artinya kayak anak-anak. Backing vokal gue bisa 8 orang coba. Pada saat itu gue bayar main dangdut 3 juta. Zaman segitu ya. Banyak main dangdut pengen main sama gue.
Karena pembayarannya bagus. Latihan gak capek, ketawa mulu, udah. Nah, gue No pressure. no pressure. Dan itu gue bilang, kenapa sekali lagi balik? Kenapa gue nggak pengen pakai sequencer? Jadi ada celutukan anak gesek begini, Mas jangan pakai sequencer deh, kita capek. Kita nggak mungkin loh kalau kita main live itu kita nggak ngasih yang terbaik. Gue pegang kata-kata itu. Si Anton, pada saat itu ada Mas Lili Jaski. Udah Den, percaya deh nggak mungkin kita live kita main jelek. Dan gitu gue pegang. Dan gue percaya 100% sama orang itu. Ya udah latihan, oke. Pitch tanggung jawab ya gitu. Oke, udah main bagus. Sekarang yang menilai itu bagus apa enggak siapa? Ya cuman kita sendiri, orang awam, nggak akan tahu. Bodoh amat, yang penting gue dapet dinamikanya, bacanya bener, aransemennya gue buat sesuai, cukup. Gimana mau main bagus? Latihan cuma sekali 2 kali. Sekarang gue tanya, lo latihan 10 kali bisa gak main jelek? Bisa aja kan? Juga, iya. Nah, ketika lo dalam satu kondisi pressure, lo latihan cuma sekali harus bagus, bisa juga. Artinya apa? Guanya juga harus pede. Sebagai leadernya harus pede. Udah. Om ini susah, ya udah digampangin. Misalnya tadadadadadadadad, gue bikin tadadadad, digampangin aja. Gak ada yang tahu. Gue gak mungkin bikin aransemen yang susah. Gue akan tanya sama, segini enak gak tiupnya? Wah terlalu cepet, trombonnya ambilin ini aja ya. Oke. Jadi gue adaptasi. Jadi orang main tuh senang sama gue. Terus kalau misalnya, kan kalau yang sekarang yang sering terjadi itu kan mereka rekaman dulu tuh ya. Oke. Iya kan Om ya? Oh mungkin gini, kenapa rekaman dulu? Mungkin pikirnya durasi ya. Durasinya tepat. Dan hal-hal di Tebel luar bunyinya. teknis Iya. yang gak bisa dikuat. Sering terjadi kan misalnya Sering, audionya bermasalah. Gue boleh bilang gini ke TV atau segala macam. Audio bukan urusan gue. Urusan gue adalah membuat aransemen yang bagus, penyanyi nyaman, durasi bener. Jadi sebelum main, gue pasti megang metronom, tek, sebelahnya stopwatch. Jadi gue ngeklik bareng. Kalau tiba-tiba terlalu lama, gue coba naikin tempo. Naik. Jadi bener-bener gue ngatur tempo si pemain drum, entah perkusi, durasi. Jadi gue tahu. Dan orang pun gak ada yang tahu itu. Cuman gue doang yang tahu. Makanya lo punten kalau jadi konduktor lo sampai main akustik supaya ritme lo yang pegang. Yes, salah satu triknya itu. Gue main akustik, gue main elektrik. Malah kadang gue gak main. Karena apa? Kadang-kadang orang cuma seneng lihat gue lompat-lompat. Itu kan tempo. Karena waktu gue pernah main di satu acara, gue gak tahu ya. Sampai sekarang sih pertama dan terakhir yang gue diajak sama Om Dencas. Om Dencas kayaknya males ngajak gue tuh. Enggak lah. Ya enggak, pernah gue ngajak Om Dencas pernah ngajakin gue main gitu di acara 100 gitar apa? Ya, terus kita. Iya, gue main. Yong main Yong. Om Dencas perlu tahu gue bahwa gue bukan sahabat di gitaris. Sementara lu gitaris terkenal. Oh gak apa-apa Yong, main aja. Yes. Gitu. Gue yang adaptasi kan. Ya, lu main bebas. Main aja. Gue gak mungkin seorang Yongki itu gak ngasih yang terbaik. Gue yakin nih anak ritmik banget. Ya udah gue ngalah. Ya ngapain gue harus nunjukin apa yang gue punya main ritmik. Enggak aja. Buat gue main musik itu lo harus bukan menunjukkan siapa. Tapi lo adaptasi dengan yang lain. Gila, Om Dencas di situ dia nggak solo sama sekali. Gitaris yang lain yang solo, wah, Dencas mah, dengan gitar stringnya yang putus di lagu yang keempat kali itu, ya nggak? Iya. Gitarnya dia putus di lagu keempat, dan dia harus jalan tetap. Kasar poinnya gini aja gini. Nggak banyak musisi yang jiwanya mengiringi orang. Itu gua. Musisi yang jiwanya mengiringi orang, menservis orang. Dan dia ngalah, jadi gini, gua nggak sebut ya namanya, nggak boleh sebut nih kalau Nggak apa-apa. nggak tayang, jangan. Ada satu gitaris, soalnya sensitif nih. Gua taunya MD-nya tuh Om Dencas, bassnya Frankie Sadikin. Terus ada gitaris, kan tuh acara gitaris ya. Tiba-tiba dia, Om Dencas udah bikin part nih, bagi. Ada satu gitaris yang unjuk tangan, gue mau main semuanya deh bareng lu Den. Gitu. Dan saat itu dia bukan cuma main, dia ngelit juga. Dia pakai gitar elektrik. Om Dencas cuma santai dengan suku bilang. Gue bilang sama Om Dencas waktu break, setahu gue MD-nya lu deh Om deh. Udah gak apa-apa, peler lo gitu aja paling dia. Udah gak apa-apa, asik kan? Ya udah gak apa-apa, dia maju aja. Terus udah gitu selesai diposting lagi sama gitaris itu. Saatnya indah bersama, mengiringi bersama, gawangin bareng Dencas. Terus Dencas foto dengan gila. Gue bilang, Om, ngegawangin emang dia yang minta. Gue bilang gitu kan. Dia bilang, udah yo gak apa-apa, yang penting jalan gitu.
besar hati banget. Mungkin juga Om ngelihatnya secara skup gede-gede ya. Untuk Itu satu, ngamanin. ya itu satu. Kedua, kalau emang orang itu percaya diri nggak apa-apa juga. Kalau gue ngalah, daripada dia ngegas terus malah nanti merasa nggak nyaman. Kan acaranya juga jadi berantakan. Jadi gue ngelihatnya secara global, ya kalau emang gue harus ngalah, ya ngalah lah. Dencas tuh bawa gitar elektrik sama gitar akustik. Karena dia yang ngelit, dia yang bikin aransemen semua musiknya. Semua aransemen musiknya, 10 lagu atau 15 lagu malam itu dia yang bikin. 20 lagu. 20 ya. Gue disuruh Mas Bujana, Mas Bujana. Dia yang bikin. Gue gak sebut ya nanti takutnya nanti nggak tayang. Jadi gitaris itu datang-datang, Dencas tuh bagi part, sorry gue panggilnya Dencas Ya ya. nggak apa-apa, Mas. Dia bagi part loh. Yong, lu isi di sini. Tiba-tiba dia datang dengan cuk. Bunyi itu wow. Den, ini gini nih Den. Ya udah ikut aja gue terserah. Terus waktu break gue yang gak tahan malahan. Om, kayaknya setahu gue pesenannya lu yang jadi MD deh. Kok kayaknya dia ini banget gitu. Om Dencas. Ya poinnya adalah bukan gitaris itu yang gue mau ini highlight. Cuman Om Dencas dengan nama sebesar itu dia cuma main akustik bang. Cuman main akustik. Ya kan sekali lagi bermusik. Udah lewat kali ya. Enggak. Masa-masa yang Gue lebih sederhana tinggi-tinggiannya. lagi. Gue gak mau terbebani oleh satu orang gitu. Kemudian orang itu gue bikin nyaman, terus yang lain juga senang lihat gue nyaman. Cukup, orang gak perlu tahu. Oke, dia mau gini, oke, bisa, lu bisa. Yongki sabar ya Yok, ikut aja, ingat gak? Artinya apa? Gue membuat lo, ikut aja udah. Kalau lo kontra, kacau. Justru yang buat gue hebat bukan gue, dia mau adaptasi. Padahal mata gue udah melotot. Lu MD-nya kan. Udah sabar. Gitu. Gila sih. Gila Dencas sih. Gokil. Terus kalau yang itu gimana Om? Yang pada saatnya tibanya, waktunya pun datang. Apa itu? Si lagu itu meledak lah. Kayak gini. Itu gimana tuh ceritanya itu? Nggak ada yang tahu lagu itu Nggak ada bakal yang meledak tahu. apa enggak. Nggak ada yang Tapi tahu. gua sebagai songwriter, gua belajar bagaimana membuat lagu itu bisa menjadi gimmick sebenarnya. Itu gua ada pengalaman. Ada caranya. Nah, yang paling gampang adalah lu bikin lagu pentatonic lah. Itu kan not yang paling gampang gitu. Kedua lu bikin pengulangan. Jadi rata-rata lagu hits kalau nggak pentatonic pengulangan. Itu rumus pop, tinggal kita main grafik. Atau kalau kita lebih detail lagi kita ngomong lirik. Lo mau ngomong apa nih cinta yang bagaimana. Itu kan rumus sebenarnya. Jadi sekali lagi gue gak pernah tahu apakah lagu gue bisa hits gitu. Jadi lagu itu sebenarnya gue bikin memang order by Reza. Gue bikinin lagu. Lirik dulu apa melodi dulu? Kalau tanya sekarang gue bisa dari mana aja dulu bisa gue. Dulunya? Dulunya sebenarnya itu notasi dulu. Oke. Jadi Itu dari kan- chord dulu misalnya. Pada saat itu lo bingung kan orang pada bikin lagu slow gue bikin lagu kayak gitu. Referensi gue adalah dulu Gloria Estefan. Oh. Era your feet gitu. Nah, Jadi not fusion. Cuman beatnya gue bikin house gitu. Pop ya. Zaman dulu kan orang gak banyak. Nah beatnya kayak gitu tapi sebenarnya lagunya fusion gitu. Gue mau nanya nih Om. Sorry. Itu kan liriknya kontras banget ya sama beatnya ya. Ya. Itu gimana sih Om maksudnya bisa bikin kayak gitu? Jadi gini. Kita starting dari mana? Buat gua. Musik itu dibuat mengiringi lirik. Oke, lo nggak mungkin ngomong Tuhan tapi musiknya berisik. Kecuali Gigi ya, karena dia udah besar, dia bikin musik kayak itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau gua, musik harus mengiringi lirik. Oke, lo perhatinya gini, liriknya gini. Ingatkah akan dirimu, tadadadadada. Kalau misalnya, di slow. Gue mencoba beatnya bunyi itu ambulan. Oke, terus ke distract. Ya udah, gimana caranya lagu itu lagu sedih, tapi nggak boleh sedih. Karena sebenarnya lagu itu pesannya ada di bridge-nya. Mengapa kau begitu mudahnya gitu. Berpikir walau hanya sebentar saja. Ku tahu tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Itu lagu positif sebenarnya. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Arti izin ngapain sih gitu. Ya jangan buru-buru putus. Dia punya keyakinan. Tapi kan interpretasi orang beda-beda. Semalam saja bersamamu ngapain? Hah? Ya ngerti ya? Iya. Ada bunyi gua nih. Terus kayak Interpretasi itu bisa beda-beda.
Iya sih. Kita masuk ketemu lagi malam ini, kita ngobrol udah jangan putus deh gitu. Berarti sebenarnya lu pengen meng-highlight dari pesan bridge-nya ya. Dan Iya, itu gak banyak orang tahu ya. Iya. Om. Tapi Ya, orang betul. beda-beda. Sekarang jadi lagu closing, berata berpisah. Gitu. Iya, Aneh juga iya, kan. iya. Ya udah biarin aja. Tapi apakah lu menerima sebagai pencipta lagu? Orang boleh mengartikan sebuah lagu dengan cara masing-masing, dengan argumen masing-masing, nggak apa-apa juga. Gue nanya, lu kayaknya gak pernah marah, mas. Kayak lu gak apa-apa, lu santai banget. Maksudnya dengan, sorry nih, beberapa teman-teman gue dari reguler yang berharap tak berpisah jadi lagu ini, dia mau ngasih rezeki ke lu, ambil aja, itu jadi rezeki anak band, bukan rezeki gue gitu. Lah iya kan, ya paling gampang gini deh. Ada orang yang ngerubah harmoni kan kayak gini. Izinkan aku sol gitu. Orang ada yang salah chordnya. Buat gue ngapain dipermasalahin. Setiap orang punya harmoni masing-masing kok. Jangan takut terbiasa. Kita kadang-kadang terbiasa sama sesuatu ya. Terus kita bilang itu jelek. Ya biarin aja. Dia mau sol, kita mau nyami. Ya kan? Ya gede. Kalau gue ini nggak ada nih gitu. Tapi gue main kayak gitu. Ada orang kok jadi ribet. Oh ya bebas gitu. Jadi harmoni itu sebenarnya juga bukan perdebatan. Oh, lo mau dibikin koplo, fine, pakai. Itu cuma lagu biasa kok gitu. Sekarang kayak lagu standar. Aslinya kan bukan lagu standar. Iya. Ya itu lagu Ya, gitu. pop pada zaman Ya, itu. atau kan. misalnya gini, apa ya? Ada sound music tuh lagu apa tuh? Itu kan aslinya lagu bos. Iya. Jadi lagu swing. Jeng jeng kejeng kejeng. Notasi kan semua sama, yang beda kan kita mau ngapain. Gitu. Sorry nih, dari sini gue jadi bertolak ke ini nih om. Cara lu ngelit di band. Berarti kalau lu main di band nih om ya. Kan gue baru sekali ikutan lu nih. Lu cuman nulis rhythm pattern tapi lu akan memberikan kebebasan buat yang lu hire untuk kembangin sendiri dong. Oke. Atau gimana? Basicnya gini. Nah kita langsung ngejam aja ya. Ah, Nah, gini caranya begini. Kita nemu lagu misalnya gini. Sorry. Cuma not. Tapi kalau gue gini. Pancing nggak? 3, 4. Udah otomatis. Sekarang kalau gue main gini. Setiap orang punya musikalitas, itu yang gue hargain. Mau kayak gitu, gue ikut loh. Kita tanya, penyanyi nyaman nggak? Nggak nyaman, oke, cari versi lain. Udah. Kalau alright. penyanyi nyaman, ya kita pakai. Dan lu mau ngembangkan penyanyi pasti ya om ya? Ya penyanyi harus nyaman, kita ngirin orang dong. Jadi Sama kepala kayak Om Pras ya. Iya. di kepala gue tuh ritmik. Bunyi drum, bunyi pattern ini, bunyi ini, gini. Jadi kayak apa ya? Kayak tinggal narik. Wah ini syuting konten kita hari ini jadi ada benang merah. Sorry ya, mungkin pemirsa nanti juga bakal lihat atau sudah tayang sebelum ini. Jadi tadi sebelum ini gue ngomong aja karena enak nih suasananya. Siap. Tadi sebelum mau wawancari lu, gue wawancarain Om Pras Audiensi. Aduh, Om Pras mah legend. Itu teman bokap gua, itu pencipta lagu juga, nyanyinya enak, liriknya bagus. Ya, gue respect Om Pras lah. Dia cuman bilang bahwa dia apa yang lu ngomong sama. Maksudnya Sama gini, persis. audiensi itu adalah kunjungan kehormatan. Jadi bagaimana gua bisa main yang enak. Dan dia bilang gini, main enak itu gua gak butuh dibilang bagus katanya. Yang penting repeat order, dia bilang katanya Iya gitu. bener. Ketika lo main orang suka, kan jasa. Kita kan tukang servis. Gila sih. Gila loh, Terus seorang kalau yang si Om Pras tadi kan dia lebih memprovide si penyanyinya supaya enak. Bener kok. Sebenarnya sama aja itu. Kita tuh servis penyanyi. gue nanya nih, kan lu juga music director nih om Oke. di TV gitu. Sorry nih gue suka ngomong apa adanya aja. Gak apa-apa lah kalau tadi punya kita kan, jadi gue ngomong apa adanya aja. Lu kadang takut, kadang apa ada aja. Gini ya, Apa nggak mau gue mah. tim kreatif sama music director sama penyanyi bentrok. Oke. Mana musik kita duluin om? Tugas kita kan menjadi bridging antara itu. Antara musik director sama penyanyi. Mereka nggak cocok nih.
Kita tanya gini, ini tema acaranya apa? Itu paling gampang. Oh ini caranya happy, ya udah berarti happy. Durasinya kelamaan, ya udah gue cepetin temponya. Kalau tempo misalnya ikut 3,5, bikin 3 menit bisa. Gue tanya dulu penyanyi nyaman gak? Waduh kecepatan, ya udah di antara itu. Antara 3 sama 3,5 berapa? 3,20, 3,15, segitu aja. Tugas kita menjadi bridging di antara semua itu. Wah gila ya. Maksudnya berarti Cari jalan ego perlu terbaik. diturunin banget tuh Om ya. Ya kan sekali lagi, gue tuh jiwanya mengiringi. Itu udah ini gue, servis lah. Pembokat lah gue gitu. Dan gue yakin gak banyak kayak gue gitu. Makanya pada saat itu gue laku. Sorry, gua ini banget kayak contoh penyanyi kerendahan. Ya. Lu udah nulis nih. Nah, gue ada cerita nih. Coba. Kita mau main kalau nggak salah yang undang Trans 7. Mas Dencas pakai orkes ya berapa? Kebatinan nih main. Orkes kebatinan. Yang main top semua tuh. Dulu Om siapa udah beberapa udah almarhum. Yang main rem itu kalau nggak salah Om Aldi. Apa Uce. Wah, nama itu gue belum pernah denger, cuman katanya banyak orang di sini Om Indro, Om Dencas, semua pada ngomong Om Ucil itu the best katanya. Om Uce itu safe lah dia. Ya, oke. Dia tahu lagu itu harus diapain. Kadang nggak harus, padahal mainnya jago banget. Intinya gini, latihan main G kan. Dan tulis G, pada situ belum ada komputer dong. Terus tangan gede, dan bagi-bagi dipecah. G, datanglah waktu latihan. Aduh saya gak enak nih. Bisa gak turun F? Anjing gitu. Nulis lagi kan gitu ya. Waktu itu belum terlalu lancar juga nulis. String bisa gak kalau gak tulis? Ada yang bisa ada yang enggak kan. Ya udah yang bisa siapa? Oke. Itu soundcheck jam 3. Jam 4 gue tulis lagi. Dia mau latihan lagi jam 5. Dia naik lagi. Suaraku masih gak enak. Bisa gak turun E? Anjing. Dari G ke F turun E. Oke. Coba ya pakai rem dulu. Masih enak. Udah main S aja. Fix ya. Oke S. Gue tulis S. Karena masih main baru jam 9 malam gue tulis S. Part G, F, buang dong. Part gitar, part keyboard, part stringnya ada satu. Mereka anak-anak beberapa pemain tube masih bisa lah. Mau main. Mas Dencas. Ternyata saya aman nih main G. Anjir part udah kagak ada. Kok kerjain pas main A. Pas habis main. Nah kan saya bilang juga apa, G enak kalau A saya ketinggian padahal mainnya A. Jadi gue ngerjain penyanyi udah saat itu. Itu cara paling mustajab ketika lo gak suka sama seseorang, ya gitu aja caranya. Tapi dia bisa, karena gue tahu. Tekniknya tinggi, dia bisa faset. Mungkin karena dia udah pada saat itu umurnya 70-an kali ya. Dia merasa atau 60 sekian, ya emang udah gak bisa nyanyi tinggi. Tapi gue yakin dia musikal, karena gue tahu banget gitu. Gue umur 18 tahun udah ngiringin dia gitu ya. Manggil Gona, Dencas, wah gitu ya udah. Tapi ternyata bisa. Cuma tuh kan saya bilang enakan G kan. Padahal main A anjrit. Oh, udah kerjain sekalian aja gitu, nulis sama lagi. Gak cuma satu, beberapa penyanyi gue sering kerjaan kayak gitu. Oh gitu? Iya. Terus kalau, tapi kan pemain lu tuh ini main di A. Iya. Bisa dia akan ngomong gak? Gak ngomong, tahu aja. Gak usah penyanyi dangdut aja pernah gue kerjain kok. Lu tau lo gini gak? Ini kuda lumping kesurupan. Oke, koplo kan. Ada suatu tempo main ya. 1, 2, 3, 4. Gitu kan. Kurang cepet mas. Oke, kurang cepet kan. Ayo 1, 2. Itu kuda lumping. Duh gak enak mas, kecepetan. Coba dilambatin. 1. Itu kuda lumping. Tak ting ting ting. Duh kok saya rasanya gak nyaman. Coba Mas Dencas main aja. Liatin saya ya. Gue liatin dia. Begini nih mas. Nah segini nih mas. Jadi patokannya adalah gayanya dia segini. Oh segitu. Masalah juga bukunya itu. Pada saat itu gue ngiringin. Gede-gede kan ini kan. Apanya yang gede-gede? Jadi kita ketawa tuh bukan karena selain ininya dia. Wah jadi gue pikir gue doang. Ternyata anak orkes ngeliat anjing gitu. Jadi patokan dia
penyanyi dangdut pada saat itu si Trio Macan itu dia nggak tahu nyebutin tempo berapa, 136, 132, 120. Patokannya itu. Jadi naik mikrofon gini. Segini nih. Kebayangkan lo? Berarti sorry to say gini dong. Lu sangat ngandelin rhythm dan groove berarti kalau ngiringin orang. Ya sekali lagi kan kalau Iya. kalau kecepatan dia nyanyi, itu kuda lumping kan gak enak kan. Itu kuda lumping. Kalau di double kan duk tak dung tang duk tak dung tang ding ding tak. Dia ada yang bagian yang joget kayak wow, apa sih namanya reok gitu. Pas reok itu temponya gue bikin lepas kan, gue cepetin. Wah, gue kerjain turun naik turun. Jadi gue liat drummernya. Gue habis main, kok jadi cepet sih? salah satu triknya gitu. Om, ya sorry to say. Nah terus kayak ngeliat gini. Ada orang yang enggak. Kan guru gue tuh Ferdinand kan tuh kan. Ya kalau kamu menences gue nyablak aja ngomong soal Nggak Ferdinand apa-apa, lah ya. ya. Dia ngomong gini. Pernah dia dikerjain penyanyi. Nah kalau Ferdinand kan dia menanggapi dengan ya udah gitu. Kalau lu gimana menanggapi penyanyi yang ngomong ini? Ini kerendahan nih, senarnya kendorin aja gitu. Atau gimana, misalnya lu bikin aransemen terus. Ya gue ikutin lah. Gue ikutin, kalau dia merasa gak nyaman gue naik turun. Itu kebiasaan ya. Kita servis dia, kalau dia senang tuh dia ngajak gue mikir gitu aja. Kenapa dipersulit? Kita kan transpose tinggal geser. Kalau piano males ya tinggal pencet. Apa susahnya gitu? Ya kasihan ke pemain gesek. Gak semuanya bisa baca 1, 3, 5 gak semuanya gitu. Tapi ada beberapa yang bisa gitu. Jadi ya sekali lagi, mengiringi orang, mengiringi penyanyi itu buat gue sebuah penghormatan dan harus ngasih yang terbaik. Gitu. Tuh Yong, sebuah penghormatan. Lagi ya, 2 kali nih konten nggak kebetulan loh hari ini loh. Sama ya. Gila. Tapi mungkin gini sekali lagi. Belum tentu gue benar juga. Kalau gue sekelas Erwin Gutawa, ya orang ikut Erwin, siapa Erwin. Kalau saat ADMS, atau sekelas Bontot, gue mencoba menjadi yang lain. Itu aja. Gue gak harus seperti mereka, gue servis aja. Sah-sah saja ya. Mungkin bayarin gedean mereka, tapi seringan gue. Oh iya. Topan siapa? Topan gue kata Om Dencas gitu kan. Ya artinya gini, hidup kita nih udah belajar musik dari kecil kan. Kenapa egonya tinggi? Ya udah turunin aja, yang penting lo hidup bisa makan, bisa punya mobil, cicilan rumah lunas, misalnya kayak gitu loh. Gimana Dipermudah aja, cicilan rumah lunas Oke, gitu. terus. Ya lo beli apa, pokoknya lo bisa beli lah gitu. Kan hidup bermusik ada 2 nih. Lo boleh menjadi idealis, tapi sometimes lo harus making money. Gimana caranya? Ya udah adaptasi. Bagaimana menempatkan idealisme dalam sebuah musik? Gampang sebenarnya. Lo bikin lagu pop yang gampang, intronya bikin yang aneh. Itu Dewa 19. Gak kelihatan kan? Buatku idealisme tuh gak ada. Apalagi zaman sekarang. Lo bikin musik apa aja. Gue dengerin Danila, gue dengerin Payung Teduh. Anjrit nih chordnya bagus-bagus. Coba mereka lahir 20 tahun lalu. Gak laku mungkin gitu. Nah, nih juga nih ngomongin Payung Teduh nih. Om Dencas dengan segala kemewahan dan nama besarnya serta itunya yang besar. Itu dia masih juga jadi session buat Payung Teduh. Itu gimana? Ya karena gue lihat Iis. Is murid Iis, gue. Dan dia jadi dia tuh waktu itu mau cabut dari Payung Teduh kan, dia mau solo kan. Dia cari pemain. Gue kenalin pemain keyboard namanya Sadrak, teman gue. Main sama Sadrak main sama Payung Teduh. Dia bosan sama Payung Teduh, bikin band yuk. Sadrak ngajakin Ronald sama Adit. Mereka perlu gitaris. Udah aja Mas Dencas. Ya udah, apa susahnya main doang. Kalau mikirin duit ya sebetulnya jauh dari, tapi kan di situ gue ketemu Adit, ketemu Ronald, main gak punya beban, Is juga bebas mau ngapain, gak pernah komplain, apa yang gue kasih dia seneng aja gitu. Jadi sekali lagi, kadang-kadang kita main tuh bukan soal uang, tapi bagaimana kita enjoy dengan teman-teman kita. Bayangin abis main kita ketawa. Kalau kita salah bukan marah, wah salah, seru ya. Bayangin, udah sampai level itu gitu. Tapi kadang-kadang kita bikin salah, yang lainnya ikut salahnya sama-sama gitu. Beda lagi kan gitu. Ya kayak lo main ngejam lo, main lagu apa ya. Main lagu standar lah. Kan lo harus ngebaca teman kan. Karena lo sering main, lama-lama lo tahu lo dia akan counter bassnya di sini segala macam. Ya gitu. Wow. Jadi ya bermusik tuh benar-benar enjoy banget. Kok gue serius banget sih anjing. Tahapannya udah tinggi tuh Yong. Udah Ilmunya beda tinggi, itu. ilmunya. Enggak. Udah beda. Kalau menurut gue itu bukan ilmu. Itu apa ya, bermusik tuh lo rendahin hati lo aja deh. Jangan melihat kekurangan orang lah gitu. Om. Ya gitu. Itu
gampang diomongin susah dilakuin Om. Kalau buat gue sih Om. Wah gimana tuh Om ya? Karena gini, satu lagi gue punya prinsip begini. Hmm. Tidak ada musik yang jelek. Tidak ada lagu yang jelek. Kalau falas ya wajib lah gitu ya, tempo. Tapi setiap karya, even itu diciptakan oleh seorang pemula sekalipun, itu pasti ada penggemarnya. Let's say, anak lo, misalnya udah berkawin nih. Anak lo nyanyi, orang tuanya senang kan, ih kok bisa nyanyi. Itu penggemar paling gampang. Iya. Lo kasih ritme lo segala macam, bayangin DJ yang mungkin gak ngerti musik tapi ngerti nyampur-nyampurin. Aman-aman aja. Rap yang gak ada nadanya aman-aman aja. Jadi setiap musik itu ada penggemar masing-masing. Tinggal lo main skala besar apa skala kecil. Sekarang gak ada yang tahu juga. Siapa sangka Kenny G meledak instrumen. Gak perlu lirik. Kenny G, gokil. Keren ya. David Foster. Perjalanan panjang itu, perjalanan panjang. Terus kalau yang akhirnya kan setelah lagu Berharap, dapatlah kesempatan-kesempatan lainnya ya, kebuka gitu ya sebagai seorang pencipta Sebenarnya bukan lagu itu yang bikin gue naik. Lagu apa? Dulu sinetron Cecep. Oh Cecep, SCTV ya? Si Oh, lu- Anjas. Jadi ceritanya gini, gue tuh dulu jadi arranger hampir semua produksinya Anang itu gue ngerjain. Orang tuanya Anang. Gak apa-apa lah dia yang bayar ya. Gak mau atas nama lu, gak penting nama gue ada. Yang penting Sorry. gue dibayar pada saat itu. Termasuk lagu ini? Cinta kau tunjukkan. Itu yang bikin ya? Iya, gue musiknya gue bikin. Dia, buset. Gue bikin Asik, musik. Itu asik. lagu siapa Yong? Anang, sama Anang. Krisdayanti. Cintailah diriku selamanya. Itu gue bikin musik pada situ. Tadadadada, tadadada. Mana mungkin anak bikin kayak gini gitu kan. Kalau gak dengan Foster kagak mungkin gitu lah gitu. Buat gue gak penting nama, yang penting dibayar pada saat itu 10 juta. Hari gini. Sampai lagunya dipakai sama David Benoa kan? Iya. Gila Java. Jadi menurut gue sekali lagi, musik tuh gak ada yang sulit ketika lu mau merendahkan hati lu. Udah itu aja. Iya, gila ya. Tuh, Pelajarannya banyak banget nih. Gitu. Pelajarannya gila. Terus untuk next projectnya apa nih Mas? Kalau yang tentang hak itu, royalti itu kita anggap sudah beres, akhirnya apa masih berjalan terus ini? Begini, Agak serius lagi nih. soalnya paling gampang gini. Lagu dibuat untuk dinyanyikan. Penyanyi, nggak semua penyanyi bisa bikin lagu. Benar nggak? Ya, di Indonesia ini hancur banget. Penyanyi yang pertama menyanyikan merasa membesarkan lagu itu. Ya sudah kewajiban dia membesarkan lagu. Tapi lagu menjadi besar juga bukan karena dia juga. Karena mungkin lagunya bagus ya. Balance lah gitu ya. Ketika lagu itu meledak, kalau kita ngomongin mekanikal, masing-masing dapat kan. Saya digital macam. Tapi ketika penyanyi membawakan lagu itu, lagu yang populer, penyanyi bayarannya 10 juta, 20 juta, 100 juta, bahkan mungkin ada yang 500 juta. Dapat nggak pencipta lagu? Dapat. Kecil dari LMKN itu ya. Dipotong sekian lama, dapatnya baru setahun sekali atau 6 bulan sekali. Tapi pada saat itu penyanyi dibayarnya cash. Tukang make up dibayar cash, setuju? Anak band dibayar cash, yang bikin lagu kagak dapat apa-apa. Tunggu setahun lagi, kecil. Nah kita berjuang gitu, bagaimana sih yang punya lagu itu dapat royalti. Bagaimana caranya itu. Dan kumulatifnya kecil kan kalau kecil banget. kalau ini kan. Gila gue liat setahun cuman gak sampai sejuta 600.000 itu buat beli bensin Nah, sekarang Vespa. pertanyaannya siapa yang bayar nih? IO-nya apa penyanyinya? Kalau emang IO-nya lapor kagak? Enggak juga lapor. Kita butuh penyanyi untuk membantu supaya haknya pencipta lagu adalah benturan, merasa penyanyi nggak perlu bayar. Padahal kita bukan minta penyanyinya, kita minta penyanyi meyakinkan IO bayar gitu. Ibaratnya Udah. penyanyi sebagai penghubung kan. Ya penghubung harus menjadi penerjemah. Lu bayarin bikin lagu deh. Jangan nyanyi dulu kalau si pencipta lagu gak dapet duit. Nah itu sedang kita perjuangkan. Ya kan juga banyak IO yang nggak tahu yang ciptain siapa. Harusnya penyanyi yang jadi penghubung dong. Nah, lo aja paham kan gitu. Soalnya Yang kan, tahu- hah? ya kadang-kadang penyanyi sendiri gak tahu di lagu siapa. Iya. Banyak. Sampai ada Banyak. sampai ada penyanyi yang dituntut karena udah bawain lagu orang itu tapi orang itu masih hidup kagak dibayar gimana? Ya itu ya kisahnya. Bukan kisah itu. Tapi fakta efeknya itu. kalau kesininya ya, kayaknya itu udah mulai penyanyi udah mulai melek juga ya pada akhirnya sekarang ya. Ya kan sebenarnya kan efek jerahnya undang-undang ya. hak cipta 2014 itu dibuat untuk mengakomodir hak-haknya pencipta lagu bukan penyanyi. Penyanyi mau duit bayar. Bagaimana mendapatkan hak itu? Entah IO-nya,
helm kayak tidak bekerja dengan sempurna gitu ya, atau belum sempurna, atau mungkin ada nilep lah gitu ibaratnya gitu. Jadi gua, Ahmad Dhani, Rika Ruslan, Tio Padi memperjuangkan itu. Sesuatu yang baik dong. Sebenarnya kan lagu itu bisa jadi passive income. Iya. Ya kan? Iya. Siapa yang bayar? Main reguler bayar? Enggak, yang bayar kafenya. Oh makanya lu selalu ngomong ini buat rezeki anak-anak. Iya, rezeki Karena anak harusnya band. bukan Tapi dia. ada ya. juga anak band yang berhati mulia. Dia bilang tadi, Om lagu ini bikin kita band jadi lancar terus. Kan seneng. Sekali lagi, gue termasuk orang yang beruntung. Gue gak cuma bikin lagu gitu ya. Kalau gue bikin lagu doang ya apa-apa aja kayak teman-teman gue yang lain. Tiap tahun baru dapat duit, gue masih bisa jadi arranger. Nah sekarang ngapain gue masuk aksi? Ya gue memperjuangkan teman-teman bokap gue yang dulu supaya mereka dapat haknya. Diagam, almarhum, atau Gombloh gitu, atau Didi Dores anaknya yang atau keluarganya hidupnya kurang layak misalnya kayak gitu ya misalnya ya gitu. Siapapun ya gue harus mencuarakan itu. Tapi gila. Kayak itu yang ya, kalau lu inget yang kita konten sama Om Tito. Iya. Om Tito itu juga kita tanya tuh, Om gimana untuk masalah ini? Ah udahlah. Bahkan yang gue denger, ini dia off cam pernah ngomong. Ada penyanyi yang besar karena lagunya dia, tapi nggak mau ngakuin dia sebagai penciptanya itu ada loh. Ya sekali lagi, sebenarnya ini bukan kemunduran kan. Ada orang bilang ini merusak ekosistem. Sekarang itu pembenahan ekosistem. Kayak sekarang banjir nih, siapa yang mau nyalain? Ayo banyak kan, sama kayak gitu. Jadi memang sesuatu yang harus kita perjuangkan, apalagi umur gue udah 50 lebih. Main musik udah kelar semua lah gitu maksudnya. Ya bantulah. Kapan lo bermanfaat buat orang-orang sekitar lo paling gampang. Tapi nanti di goalsnya apa sih? Undang-undang cipta akan diperbarui, undang-undang akan ya? disempurnakan. Siapa yang bayar, siapa yang enggak, siapa yang wajib, siapa yang enggak. Terus kejelasannya gimana, bayar segala macam. Tujuannya itu kejelasan. Karena zaman dulu pemerintah tidak ikut campur. Sekarang pemerintah ikut campur. Karena memang harus. Lu menuntut kejelasan. Iya kejelasan. Siapapun Sama penyanyi harus jelas. transparansi kan yang paling Iya wah, itu masalah diteriakin kan? besar juga itu. Kenapa kita dapat 3 juta? Iya. Kenapa Mary dapat 500 juta? Kenapa Denny Casmala cuma dapat 5 juta? Gitu misalnya. Terus udah beberapa kali tuh udah masuk ke DPR ya Om ya? Udah berapa bayangin. kali audiensi? Gue cuman arranger sekarang jadi ngerti hukum. Gokil. Jadi ngerti undang-undang cipta. Melek jadinya ya? Jadi melek. Jadi gue harus ketemu orang DPR. Jadi harus gue ketemu menteri. Jadi harus ketemu polisi. Mau gak mau jadi belajar. Terus itu untuk tahapan-tahapan berikutnya gimana tuh Om? Ya kan kita punya Apa audiensi teman-teman. lagi? Kita punya teman-teman kita kumpulkan semua aspirasi dari visi, dari lagu, dari aksi. Nanti kita punya Ahmad Dhani, punya Meli, punya Onca. Mereka biar ngodok itu. Jadi masih panjang nih ceritanya Masih nih? panjang. Masih panjang ya? Ya selama belum mendapatkan haknya siapapun yang harus kita perjuangkan. Lu punya tanah diambil orang gitu ya. Iya. Nggak Sampai diakuin kapan lagi. juga kalau lo masih mati pun udah meninggal pun ya. Anak lo akan nuntut terus. Itu hak bapak gua ya terus lah gitu. Anjing. Betul. Gua marah Anjing. gua. Oh ya udahlah. Ya udahlah Yong. Gila. Perjalanan abang satu ini panjang ya Yong ya? Patut kita dedikasikan untuk orang-orang yang dia enggak. Berkecimpung di dunia musik. lah. Iya. Terus yang kedua, kan banyak orang yang lebih kenal lagunya daripada kenal orangnya. Iya. Nah sekarang nih ya, biar dia di sini. Nanti di set yang kedua, Yes. Denny Casmala bersama Yongki Show dan teman-teman akan memainkan lagunya. Tapi kita mau break dulu sekarang. So see you at the second episode of Denny Casmala. See you guys. Bye-bye. Yeah.